bagaimana hukumnya sholat tarawih kita jika bacaan tahiyat kita tidak sampai akhir atau tidak sampai selesai, Ustaz? Hanya itu. Ingin bertanya, Ustaz. Boleh kita sholat tahajud walaupun tidak pernah tidur? Masya Allah. Bolehkah kita sholat tahajud sekalipun kita belum tidur? Silahkan Ustaz Hayat. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Tiang menjawab pertanyaan para ahlul ilm yang luar biasa, Masya Allah, ini hanya perwakilan Nahu Kilat yang ilmunya di atas rata-rata, Masya Allah. Oke. Ya, sebenarnya Tiang mau menjawab, cuman sebelumnya begini. Dalam bab toharoh, ya, pernah belajar bab toharoh? Tahu ada berapa bab toharoh? Metahasus fikih ini. Ya. Di bab toharoh, khususnya di sana di angka yang mendapatkannya. Khususnya di bab tayamum, di sana tahu tayamum? Tahu kan? Pernah melakukan? Pernah. Bagaimana hukum tayamum sekarang misalkan? Bagaimana hukum tayamum? Cek. Bagaimana hukum tayamum sekarang misalkan di tempat ini? Bisa nggak kita tayamum? Bisa. Misalkan ya, jikalau ada suatu air banyak kan, di tempat kita banyak nggak air? Banyak. Nah, boleh nggak kita tayamum? Tidak boleh kan? Nah, lalu begini adik-adik, jikalau masih ada sebuah air, maka tayamum itu tidak menggunakan debu atau bertayamum itu tidak akan pernah digunakan, ya enggak? Berapa hukum tenani tayamum sedangkan masih ada air banyak? Boleh kalau sakit. Boleh kalau sakit, kan itu ada rukhsahnya. Ini di sini rukhsahnya itu belum ada kelihatan nampak dan seterusnya. Oke. Nah, ini saya tanya para peserta RB6 dengan hormat dan dengan segala kemuliaannya, boleh enggak kita bertayamum sedangkan masih ada air banyak? Tidak. Iya. Boleh? Tidak? Boleh, praktik. Tidak. Tidak kan? Ya, berarti di sini saya belum boleh menjawab. Kenapa? Ada airnya kita di belakang, Masya Allah, tawaduk luar biasa beliau di belakang ini. Jadi seorang yang menjadi debu itu tidak akan pernah terpakai jikalau masih ada air yang menunggu di belakang. Ya, Masya Allah, itu luar biasanya beliau. Ya, jadi di sini saya tidak akan menjawab. Kenapa? Karena masih ada air. Nanti jikalau airnya nggak ada, barulah debu itu bisa digunakan. Jadi sekarang kita dengar jawaban dari beliau. Jadi masih ada air ini kan kalian lebih tahu kan? Nanti seorang debu itu tidak akan pernah bisa menjawab. Apa? Bisa nggak digunakan? Tadi tidak kata kalian kan? Tidak. Tidak bisa. Iya, tidak kan? Nah, berarti sekarang kita dengarkan dari beliau dulu. Ya, dari beliau lah langsung ya. Nah, itu yang bikin saya nggak enak ini, yang pula menarak beliau jak meleng ke tedam lah, itu baru lagu sadar diri intan kurang pahala ndek marak beliau niki sak luar biasa pahala. Yang pok melen teluan pahala ada sak tarawih adik sak nabi luan arak jari hujjah telemakan nggih. Nah, oleh karena itu falyatafaddal masykura ila abina al-mukarram al-fadil al-allamah al-arif billah fadilatul syekh abina wa murabbina fi huna al-ustadzuna Muhammad Khairul Lutfi MSN Qiha MPD CLC wassaulati amin ya rabbal alamin. Falyatafaddal masykura. Nah, sebelum saya jawab,
Adik-adik tahu najis mughallazoh? Ya. Najis mughallazoh itu ya baru dia akan menjadi suci. Ustaz Ahyar tadi mengatakan dirinya debu. Sebelum itu saya jawab dulu. Adik-adik tahu najis mughallazoh? Tai nacong, kemudian tai babi dan seterusnya. Dia itu cara untuk mensucikannya harus dengan 7 air ditambah dengan 1 debu. Kalau tidak ada debu, sucikah najis mughallazoh sekalipun menggunakan air? Tidak. Maka silahkan Ustadz Ahyar untuk menjawabnya. Balas. Cakep. Balas lagi. Nah, begini adik-adik. Adik yang paham sih judulnya kan, tidak salah sangka. Nah, iya, sehebat-hebatnya seorang murid, iya, sehebat-hebatnya seorang murid itu jikalau dia itu bertemu dengan gurunya, maka ilmunya itu meskipun setinggi apapun, ilmunya itu tetap dialah selaku seorang murid. Jadi antum misalkan kita semua ini sebagai seorang murid, suatu saat ada yang ilmunya luar biasa, ilmunya luar biasa melebihi orang-orang di sini misalkan. Ketika pelunggu semua bertemu dengan gurunya, silahkan ilmunya taruh di bawah, jangan di bawah. Ngerti? Ya, silahkan ilmunya taruh di bawah. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim di sana mengatakan, bahkan di semua kitab adab mengatakan, jangan pernah mendahului perkataan seorang guru sebelum apa? Ya, jangan pernah mendahului guru kalau masih ada gurunya di sana. Ya, di sana mengatakan dalam bab adab, ketika ada gurunya, maka si murid ini hendaklah dia itu mendahulukan gurunya, dan jangan pernah dia itu berbicara melangkahi pembicaraan gurunya. Jadi yang masih kental sebagai seorang murid beliau, masya Allah, belum berani untuk melangkahi daripada apa yang dijadwalkan yang seharusnya untuk beliau, bukan untuk tiang pribadi. Nggih Ustaz. Nggih. Sila Ustaz. Ya, jadi Ustaz Ahyar tadi mengatakan, Ustaz Ahyar Tidak boleh menurunkan guru. ya, dalam bab Ta'limul Muta'allim, salah satu su'ul adab bagi seorang murid itu adalah ketika diperintahkan oleh gurunya kemudian dia tidak taat. Itu adalah salah satu su'ul adab seorang murid kepada guru. Ya, kepada Ustaz Ahyar kami serahkan sepenuhnya jawabannya. Dikman. Laun burung tanu si beliau nih. Nah, berarti begini saja, Ustaz nggih hampura tiang. Kalau begitu ada 2 pertanyaan kan? Kita bagi satu-satu. Nah, ini kan tengah-tengahnya. Mara konteks beliau yang luar biasa kan serasa nggak perlu bagi tiang harusnya. Nah, adik saat beliau mau bagia jarin kepada seki. Tadi ada 2 pertanyaan, banin sama banat. Tiang jak melisa banat, Ustaz. Beliau bedoyan soal lain ruwen. Teh tak nampuk. Nah, jarin mumpung sakne jarin tiang sakno adik sak jaga angin lah bagi nggih Ustaz. Nah, oke, kita bagi 1. Apa pertanyaan baru? Banat sih begituan baru. Tahajud. Oh iya. Bolehkah kita tahajud sebelum tidur? Gitu. Kalau tanpa tidur. Walaupun tidak tidur.
Nah, di sini ada dua versi adik-adik. Yang pertama, ada ulama mengatakan bahwasanya ini yang lebih masyhur yang pernah kami tahu. Mohon maaf, nanti ditambahkan oleh guru kita ya. Ya, jadi yang Al-Fakir tahu bahwasanya nanti ada versi yang paling kuat bahwasanya mengatakan bisa dilakukan dengan cara tidur dulu. Makanya dia itu adalah amalan, yakni yang berada di sepertiga malam. Kenapa? Biasanya karena kita itu harus tidur dulu. Enggak apa-apa meskipun tidurnya hanya 1 menit. Ya, jikalau kita sudah tidur, maka dengan itulah syarat untuk melakukan tahajud. Itu dalam versi ulama yang masyhurnya. Namun apakah boleh jikalau kita tidak tidur? Ada yang mengatakan bahwasanya satu ulama membolehkan bahwasanya boleh tahajud tanpa tidur. Udah. Namun versi yang kuatnya adalah harus tidur dulu. Sekarang ditambahkan oleh beliau. Terus pertanyaan kedua. Belum gue Ustaz. Kan jauh pedes Ustaz. Ini melengkapi. Nah, untuk pertanyaan Komedo, ya Komodo Floresi ini ya. Jadi bolehkah kita tidak membaca tasyahud akhir ya di dalam sholat, gitu? Tidak selesai. Ya kalau tidak selesai, ya tidak sah karena itu rukun. Kecuali, ya rukun sholat itu ada berapa? Rukun sholat ada berapa? 4. Keluar rukun. Pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li, dan yang keempat rukun maknawi. Mana rukun qauli, mana rukun qalbi? Rukun qalbi itu yang ada dalam hati, niat. Yang kedua ada rukun fi'li. Mana rukun fi'li? Seperti ya mana rukun fi'li? Seperti berdiri. Anda sehat tidak berdiri tidak sah sholatnya, ya. Kemudian rukun fi'li berikutnya adalah ruku. Anda tidak ruku berarti tidak sah sholatnya. Iktidal termasuk. Kemudian sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud dan tasyahud. Itu saja. Selain itu boleh Anda tidak lakukan. Seperti apa? Mengangkat semenokmu. Tidak ngangkat. Karena itu tidak termasuk rukun. Ya, rukun fi'li. Kemudian rukun qauli seperti membaca Fatihah. Ya. Pertama takbir dulu ya. Takbir, tahu enggak takbir? Ya, berarti mengangkat tangan ketika takbir boleh enggak? Boleh ya. Kenapa? Karena tidak termasuk rukun fi'li. Ya, hanya ucapannya saja Allahu Akbar. Makanya nanti adik-adik kalau ketemu di Mekah ada orang yang takbir tapi tidak mengangkat tangan. Dari awal dia tidak angkat tangan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Banyak model orang sholat itu benar-benar saja. Ya, cuman gara-gara kita yang kekurangan ilmu juga kadang-kadang itu yang membuat kita sering menyalahkan orang. Kemudian Fatihah. Ya. Kemudian nanti ketika ruku kita tidak membaca doa ruku, sah tidak masih tetap sholat kita? Makanya kalau ada orang sholat tarawih cepat dia, tidak apa-apa. Ya, mungkin dia tidak membaca, tapi tetap hukumnya sah. Sujud tidak membaca Subhan Rabbiyal A'la, sah tidak? Kenapa? Karena, tapi kalau tasyahud yang tidak dibaca, karena itu termasuk rukun fi'li, ya tidak sah. Gitu. Ya, ingat saja rukun fi'li itu, rukun qauli, ya, membaca Fatihah, kemudian membaca salawat juga itu termasuk ya ketika tasyahud itu. Nah, itu juga termasuk rukun qauli. Itu harus dibaca Komedo ya. Nah, boleh tidak tertinggal? Boleh, tapi hanya 2 rukun. Kalau udah tertinggal 2 rukun itu tidak sah lagi dalam melakukan sholat jamaah terutama. Paham tom Komedo? Nah, intinya adalah adik-adik harus membaca mana-mana termasuk rukun fi'li. Kemudian rukun qauli. Kemudian bolehkah kita sholat tahajud belum tidur? Mazhab Imam Asy-Syafi'i menetapkan bahwa tidak sah hukumnya kalau ada orang yang akan melaksanakan sholat tahajud kalau dia tidak tidur. Pertanyaannya adalah
Apa kaitannya tahajud dengan tidur? Ya kan? Apa jak angkat nyerang tinduk buat kanggo sembahyang tahajud? Apa jak kaitan tinduk kanje salat tahajud? Lihat pengertian salat tahajud gitu. Jadi salat tahajud itu adalah salat yang dilakukan setelah tidur. Buat apa kaitan? Inilah yang tidak boleh dipertanyakan. Kenapa? Ini sifatnya ta'abbud. Ya, ta'abbudiyah. Yang dimana ta'abbud itu yang tidak bisa dilogikakan ya oleh akal. Karena kalau bisa dilogikakan, nanti manusia akan beribadah karena logikanya, karena akalnya, bukan karena perintah Allah. Maka karena tidak bisa dilogikakan, tidak bisa diakalkan dan seterusnya, makanya kita karena itu adalah perintah Allah, ya kita laksanakan saja. Seperti sholat, apa aja kaitan kan wudu? Kan supaya bersih. Ada cara yang lebih bersih lagi, seperti mandi. Kalau kita akan begitu kan, dan seterusnya. Makanya itu namanya ta'abbud. Jadi anda perlu anda tanyakan supaya kita beribadah memang karena Allah, bukan karena logika. Karena kalau karena logika, banyak nanti tempatnya kita akan beribadah ya yang tidak sesuai dengan logika dan seterusnya. Makanya itu murni perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti buat tengentut angkat muat tebesu. Ya. Seharusnya buat ngentut ya besok. Makanya dalam rukun istinja, bagaimana hukumnya orang yang kentut kemudian membasuh pantatnya? Makruh itu. Makruh. Ya, lelah besok kan? Nah, itu saja ya. Ustaz Ahyar yang lebih a'lam minni. Nah, Al-Fatihah. Untung sama tim mikir. Kemudian adik-adik, jadi ini mulai besok subuh kami minta